Salam, selamat bertemu kembali dalam channel kita, channel Langsung Sitorus, yang kita pakai untuk merenungkan, mendalami apa yang menjadi evangelium di tanggal 17 Desember tahun 2023 ini, yang kita kenal juga sebagai Minggu Advent yang ketiga, yang diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-55. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudaraku dalam menyambut firman yang akan kita renungkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk menyingkat waktu karena penjelasan kali ini agaklah panjang, mari kita bacalah nanti teks kita dari Lukas 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-55, dan di Alkitab kita atau di deskripsi video ini. Dan yang dianjurkan kepada kita, tema adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Sedangkan judul yang diberikan oleh Lai terhadap perikop kita adalah nyanyian pujian Maria. Sehingga kita berbicara sebentar tentang Natal Yesus Kristus, dan sesudah itu akan kita terangkan apa yang dinyanyikan oleh Maria dalam nyanyiannya ini. Untuk itu marilah kita duluan berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau berikan kesempatan ini bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya cerahilah pikiran kami semua dan berikan kekuatan kami mengkonsentrasikan diri agar kami semakin memahami firman-Mu yang akan diterangkan oleh hamba-Mu pada kali ini. Dalam Yesus Kristus kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Amin. Sebenarnya teks kita tidak bisa lepas daripada tentang pertemuan Maria dan Elizabeth. Kita tahu Elizabeth itu hamil setelah diberitahu Gabriel kepada Zakaria bahwa dia istrinya yang haul itu, yang mandul itu akan hamil. Tapi Zakaria kurang percaya, dan ternyata memang benar-benar Elizabeth mengandung. Dan setelah dia mengandung, tidak tahu kita alasannya, dia sembunyi selama 5 bulan. Ya, jadi dia berbeda dengan Sarah yang hamil di masa tuanya, tidak sembunyi tapi memuji Tuhan. Dan Hana sempat bersembunyi 5 bulan di rumahnya, tutup diri, dan barulah nanti setelah Yohanes Pembaptis lahir, dia memuji Tuhan. Maria hamil waktu dia masih tunangan Yusuf. Tentu saja dia malu, karena dia tahu kalau orang tahu bahwa dia hamil tanpa suami, dia bisa saja dihukum mati menurut hukum Musa di Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Lalu dia pergi ke rumah Elizabeth, ya, yang tinggal di suatu gunung di daerah Yehuda. Jadi bukan di Yerusalem. Hanya Zakaria kalau bertugas di Yerusalem, dia pergi dari rumahnya yang ada di gunung itu biasa. Maria datang ke sana untuk menenangkan hatinya yang gundah gulana, sebab kalau dia ketahuan hamil tanpa suami, dia akan dirajam sampai mati. Sudah kita katakan Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Bulan ke-6
Yohanes Pembaptis dikandung oleh Elizabeth. Ya, Maria dan Elizabeth bertemu, dan pertemuan itu sangat penting, dan percakapan itu sangat penting bagi Maria. Zakaria itu imam keturunan Abia, rombongan ke-8 dari 24 rombongan imam keturunan Harun yang bertugas di bait suci, ya. Dan kapan dia bertugas, ahli mengurutnya dari tahun 70, yaitu tahun dihancurkan oleh Titus bait Allah, dan selanjutnya tidak ada lagi pekerjaan di bait suci untuk bayar bakar ukupan, ya. Diurut sampai ke belakang hingga tahun 6 atau tahun 5 sebelum Masehi. Ternyata dapat dipastikan bahwa Zakaria yang rombongan Abia ini terpilih bertugas bakar ukupan di bait suci di bulan Makeswan atau bulan Ziv tahun 6 sebelum Masehi. Waktu itu Zakaria diberikan, ya, tugas membakar ukupan, dan di sana Zakaria dijumpai Gabriel yang memberitahu bahwa istrinya akan hamil. Elizabeth, istrinya, akan hamil. Dan 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth, ya, di bulan Nisan, 6 bulan setelah bulan Ziv, bulan Nisan itu disebut juga bulan Abib, yakni bulan Paskah Israel. Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dia hamil dari Roh Kudus. Ya. Lalu Maria ke rumah Elizabeth yang sudah hamil 6 bulan. Maria berada di rumah Elizabeth itu selama 3 bulan. Ya. Setelah dipastikan bahwa Yosef akan mengambil Maria menjadi istrinya yang sah, Maria pulang ke rumahnya dan menikah dengan Yusuf. Setelah Yusuf diperingatkan oleh Gabriel agar tidak segan-segan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sebelum Elizabeth itu melahirkan Yohanes Pembaptis, Maria sudah pulang, ya. Yohanes Pembaptis lahir tanggal 24 Februari atau 24 bulan Tammuz orang Israel tahun 5 sebelum Masehi. Yesus mulai berada di rahim Maria tanggal 14 Nisan tahun 5 sebelum Masehi. Itu awal tahun kalender Yahudi. Dan Yesus wafat pada tanggal 14 Nisan juga tahun 28 sesudah Masehi, waktu berumur 33 tahun, sewaktu dia mati disalibkan. Jadi tanggal lahirnya dalam rahim ibunya dan tanggal kematiannya sama-sama. Maria melahirkan Yesus Kristus tanggal 25 Desember setelah mengandung lebih dari 9 bulan. Dan tanggal 25 Desember itu sama dengan tanggal 25 bulan Kislev tahun 5 sebelum Masehi. Hanya kali ini tanggal 25 itu bersamaan. Tahun berikutnya enggak lagi. Dan tanggal 5 bulan Kislev itu adalah tanggal 25 bulan Kislev itu adalah Hari Raya Hanukkah. Hari Raya Pentahbisan Bait Suci. Tapi kadang-kadang disebut juga sebagai Hari Raya Terang. Bahwa Tuhan menciptakan terang sehingga dirayakan bahwa terang itu ada. Kelahiran Yesus Kristus menahbiskan kembali bait suci yang kemudian dia sucikan dan dia bangun kembali melalui kematian dan kebangkitannya. Dan dalam kelahirannya itu juga
dapat dikatakan sudah dinyatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus Kristus lahir di kandang domba, bukan kandang domba yang peot-peot seperti sering kalian gambarkan di gereja-gereja, tetapi di Migdal Eder, menara atau padang kawanan domba yang dapat kita baca dalam Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1. Migdal Eder itu padang kawanan domba, saya terjemahkan begitu, bukan menara, adalah tempat domba-domba kurban di bait suci dipelihara dengan penuh kekudusan, penuh perawatan dan lain-lain. Domba-domba itu adalah yang memenuhi segala persyaratan sebagai kurban persembahan di bait suci. Jadi tidak ada cacatnya. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Sehingga kalau Yesus lahir di kandang domba di Migdal Eder, bukan di daerah yang kotor-kotor ya, tetapi di daerah yang betul-betul bersih, dirawat dan memang bagus. Jadi tinggalkan tradisi yang mengatakan ya ada sampah-sampah yang kotor di sana waktu kau perayaan Natal. Dan Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember tidak ada hubungannya dengan tanggal 25 Desember yang dikatakan orang sebagai Dies Natalis, Sol Invictus atau Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Karena apa? Karena perayaan hari kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan itu diadakan belakangan daripada perayaan Natal Yesus Kristus. Karena apa? Waktu itu tahun 2254 Masehi, ya, Kaisar Roma yang memerintah di Roma berpaling imannya dari Kristen menjadi percaya kepada Dewa Matahari. Sehingga untuk mengalahkan kekristenan, maksudnya dia membuat tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan kelahiran Dewa Matahari. Tapi dia gagal. Orang Kristen waktu itu telah mengenal Yesus sebagai Raja Mesias yang tak terkalahkan. Itu ada dokumen pastor dari Roma yang menulisnya demikian. Jadi justru Dies Natalis, Sol Invictus yang meniru perayaan Natal Yesus Kristus ya, bukan sebaliknya. Dan sebelum tahun 254 itu tidak ada perayaan Dies Natalis Sol Invictus dilakukan oleh orang-orang Roma tanggal 25 Desember. Jadi harus kita ketahui itu, karena kita sekarang ini diejek-ejek bahwa kita mengambil alih perayaan pagan atau animisme untuk merayakan Natal Yesus. Itu harus dilawan dengan fakta sejarah. Tahun 189 Masehi, Kristen di Mesir dan di Asia Kecil telah merayakan Natal Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Itu dapat disesuaikan dengan kalender orang-orang Armenia, orang-orang Mesir. Dan tahun 200 Masehi, Kristen di Roma telah merayakan Natal tanggal 25 Desember juga. Dan baru nanti setelah Kaisar Konstantinus bertobat menjadi Kristen tahun 325, perayaan Natal 25 Desember itu dirayakan sangat luar biasa untuk mengalahkan apa yang telah dimulai oleh Kaisar Aurelius itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Natal Kristus itu harus kita rayakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mengadakan perayaan sebelum 25 Desember, itu kita sebut sebagai perayaan, bukan misa. Tanggal 24 Desember malam menuju tanggal 25 itulah misa Kristus, Christmas ya. Makanya ada Merry Christmas ya. Jadi kalau kita merayakan rame-rame
sebelum tanggal 24 atau 25 Desember, jangan lupa tanggal 24 malam itu harus rame-rame juga merayakan dan menerima misa. Bikin ada perjamuan kudus pada waktu itu. Gak salah, sangat bagus juga ya. Kita makan roti, ya, perjamuan agape untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Sekarang kita sampai kepada teks kita. Atau sebelum teks kita juga ada perjumpaan Maria dan Elizabeth. Elizabeth itu meyakinkan Maria tentang siapa Maria dan apa perannya dalam rencana keselamatan dunia yang dirancang oleh Tuhan. Itu di ayat Di ayat 39 sampai ayat 45 dapat kita baca bagaimana percakapan Elizabeth dengan Maria yang datang mengunjungi. Dari sana kita dapat kesan bahwa menurut Elizabeth, dan kita yakin itu kebenarannya, pertama, perempuan yang diberkati di antara semua perempuan. Ya, itulah Bunda Maria itu. Jadi, yang kedua, dikatakan diberkatilah buah rahim Maria, yakni Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjadi berkat, ya. Ketiga, Maria sejak itu disebut Ibu Tuhan, ya, Mater tu Kuriu, ya, Ibu Tuhan atau Bunda Tuhan. Ingat, bukan Bunda Allah, tetapi Mater tu Kuriu, Bunda Tuhan. Tuhan di sini dalam arti firman yang menjadi manusia. Jadi ingat, Allah itu tidak pernah masuk di rahim Maria, walaupun kita katakan bahwa firman itu adalah Allah menurut Yohanes. Tapi dalam bahasa keyakinan, firman itu adalah menjadi manusia, dan manusia itu yang disebut Tuhan. Ya. Ingat, istilah ini dipakai secara khusus menyatakan kemanusiaan Yesus dan juga keilahian Yesus, ya. Jadi penggunaan kata Tuhan di sini tidak lebih menekankan kemanusiaan Yesus, tetapi tidak lepas dari keilahian Yesus. Yang keempat, dari percakapan itu dapat kita ketahui bahwa Maria diyakinkan oleh Elizabeth bahwa Tuhan akan konsisten melaksanakan apa yang telah dikatakan Tuhan melalui malaikat Gabriel atau malaikat Jibril kepada Maria. Dengan penguatan yang dikalakukan Elizabeth itu, Maria menuliskan nyanyian yang menjadi perikop khotbah di Advent ketiga ini. Isi nyanyian inilah yang akan kita coba pahami dan mengambil maknanya bagi kita. Maria mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku." Demikian Maria. Memuliakan sama itu dengan meninggikan, membesarkan, mengagungkan, dibatibul, memegahkan, magnificat. Bahasa Latin mengagungkan, memuliakan itulah magnificat. Makanya sering perikop ini disebut sebagai nyanyian magnificat. Dari kata magnificat itu kita kenal bahasa Indonesia, ya, makna. Kata Yunani magnificat itu megalune, Ibraninya kabut atau gadal. Jadi kabut punya bobot, punya berat, arti yang berat, yang berguna sekali, dan gadal itu adalah besar, agung. Jadi dari kata magnify itu kita pakailah bahasa Indonesia memaknai. Jadi kalau Tuhan atau dimuliakan atau manusia memuliakan Tuhan, berarti manusia itu memaknai apa Tuhan baginya dan bagi dunia ini.
Jadi kalau seseorang memuliakan, ya, magnificare Tuhan, berarti seseorang itu menyadari apa makna Tuhan bagi dirinya dan bagi umat manusia dan dunia ini. Jadi makna, arti, bobot, apa semua ya. Dia tahu apa bobot Tuhan baginya, dan dia tahu dan nyatakan kebesaran Tuhan. Makna, kebesaran, dan bobot Tuhan itulah yang dinyatakan Maria dalam alasan-alasan mengapa dia memuliakan Tuhan. Dikatakan dia menyadari makna, kegunaan, dan bobot Tuhan itu sehingga dia bergembira dan menyatakan bahwa Yahweh adalah juru selamatnya. Dan juru selamatnya itulah yang menjadi manusia pada diri yang dikandungnya. Kita sering menyebut ada logam mulia maupun batu mulia untuk membedakannya dari logam atau batu lainnya. Perak, emas terhitung logam mulia, intan batu mulia, mungkin batu akik juga batu mulia orang. Juga dianggap batu mulia itu semua karena punya bobot yang penting bagi pemiliknya. Mulianya perak berbeda dengan mulianya emas, karena kegunaan masing-masing berbeda. Jadi orang mengagungkan, memuji perak dan memuji emas berbeda. Demikian juga intan dibandingkan batu-batu lainnya. Semakin hebat makna guna hebatnya atau bobotnya intan itu, semakin hebat juga kemuliaan benda tersebut. Emas yang berbeda-beda kadarnya atau karatnya juga berbeda kemuliaan yang diperolehnya dari yang pemiliknya itu, dari manusia. Seorang ayah mulia bagi anak-anaknya karena banyak guna, makna, dan bobot kehadirannya. Kalau seorang ayah tak berguna, maka dia dihina, disebut ama-ama lateu. Setiap ayah harus meningkatkan bobot kegunaan dirinya bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, patung-patung dewa-dewi, ilah-ilah tidak mulia bagi kita karena tidak ada gunanya, tak ada maknanya bagi kita. Yesus Kristus kita muliakan dan sangat mulia bagi kita, sangat agung bagi kita, karena tidak terhitung banyaknya makna dan tingginya keagungannya bagi kita. Siapa yang tidak tahu makna Yesus Kristus dalam hidupnya, pasti melecehkan Tuhan Yesus Kristus. Makanya setiap hari, mari kita hitung makna kegunaan Yesus Kristus dalam hidup kita, agar kita mau memuliakannya, memagnifikarenya. Marilah kita simak apa yang dikatakan, dirasakan Maria sebagai makna Tuhan bagi dirinya. Pertama bagi dirinya, nanti bagi orang-orang atau pihak lain. Yang pertama, Tuhan telah memperhatikan kerendahan Maria. Di sini kerendahan, nanti kerendahan hati. Ya. Jadi status Maria yang direndahkan sekarang diangkat tinggi oleh Tuhan. Dan kalau bayangkan dia dulu kasta sudra, dia sekarang jadi kasta brahmana kan, jadi tinggi sekali. Untuk kita tidak punya kasta-kasta. Maria yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, ya, pada waktu itu atau hingga sekarang, diberikan oleh Tuhan status yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di kalangan perempuan.
Dan itu sepanjang abad, sepanjang masa berlaku. Karena apa? Buah rahimnya seorang yang diberkati dan menjadi berkat bagi segala bangsa. Maria diangkat menjadi bunda Tuhan atau bunda juru selamat. Tidak ada status yang lebih tinggi lagi dari itu. Dari sejak Maria mendapat status seperti itu, setiap wanita, setiap perempuan dapat memperoleh status yang tinggi, yakni mengandung putra-putri yang diberkati dan menjadi berkat bagi kemanusiaan. Mari pasti mendapat kelebihan, atau Maria pasti mendapat kelebihan dari semua perempuan segala masa. Ya. Dan kita pun, kita pastikan diri kita mendapat kelebihan dari perempuan-perempuan yang non-Kristen, kan? Makanya segala keturunan akan menyebut Maria itu berbahagia, makariusin. Jadi perempuan-perempuan diharapkan juga, perempuan-perempuan Kristiani maksud saya, diharapkan juga terus berbahagia ya. Karena mereka menjadi duplikat-duplikat daripada Bunda Maria. Maria itu berbahagia karena Maria dijadikan sebagai pertama perempuan kudus yang tak berdosa. Tempat Tuhan Yesus yang tak berdosa. Yang kedua, perempuan kudus yang menjadi tempat Sang Kudus datang di dunia. Yang ketiga, perempuan yang menjadi awal penyelamatan seluruh umat manusia. Ini berbanding terbaliklah dengan status Hawa yang menjadi awal kejatuhan manusia dalam dosa. Karena Maria, perempuan, tidak diejek lagi sebagai sumber malapetaka manusia. Ya, tapi Maria, perempuan itu menjadi sumber berkat-berkat bagi kemanusiaan. Yang keempat, perempuan yang mematuhi perintah Tuhan dan tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan iblis yang ingin menjerumuskannya melawan Tuhan. Jadi sangat berbalik dengan Hawa ya. Perempuan yang, ini yang kelima, perempuan yang mengemansipasi derajat perempuan menjadi lebih tinggi dari laki-laki. Jadi ini laki-laki harus menyadari bahwa perempuan-perempuan yang sekarang ini, oleh karena mereka pengikut Maria, sudah lebih tinggi dari laki-laki. Kita lihatlah, banyak lebih pandai perempuan daripada laki-laki sekarang, entah kenapa itu ya. Jadi kemana? Kita harus terus, walaupun kita tidak memuja Maria, tapi harus kita lihat teladannya. Hal-hal tersebut bisa terjadi pada Maria karena Yang Maha Kuasa atau Megalea atau Megala ho Dunatos melakukan perbuatan-perbuatan besar tersebut kepada Maria. Yang Maha Kuasa itu bernama Hagion, kudus. Itu juga nama Jehovah Elohim, ya. Ruach Hakadus. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu bisa terjadi pada setiap perempuan yang menguduskan ya dirinya bagi Tuhan. Betul itu. Mari saya ajak para perempuan zaman sekarang, nikmatilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha besar itu di zaman digital ini. Pasti Anda merasakan yang lebih dahsyat lagi. Maria menyaksikan bahwa perbuatan-perbuatan besar dan kebesaran Tuhan itu bukan hanya terjadi pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Jadi kepada orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, orang yang rendah hati, orang lapar, haus akan firman Tuhan, dan orang yang rendah. Tapi bukan hanya kepada orang-orang tersebut, juga kepada orang-orang yang melawan Tuhan, terhadap orang-orang congkak, terhadap penguasa tirani, terhadap orang kaya sombong, ya.
tindakan-tindakan Tuhan itu berlaku pada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Beberapa dari perbuatan atau tindakan Tuhan atau kuasa Tuhan yang disebutkan oleh Maria dalam nyanyiannya ini, kita lihat satu, bagi orang baik-baik ya, rahmat Tuhan turun-temurun atas orang yang takwa pada Tuhan. Yang kedua, Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah, ya. Kita tahu ini atas jamahan Injil misalnya Tuhan ya telah menghapus kasta-kasta di tengah-tengah orang Kristen di India. Ya. Atas jamahan Injil juga Tuhan telah menghapus perbudakan di dunia, termasuk perhatubanon di Tanah Batak. Semua dihapuskan. Dari semua sederajat ya. Itulah peninggian itu. Yang ketiga, Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ini segala yang baik. Nggak tanggung-tanggung itu. Ya. Entah apapun yang baik dikasih sama orang-orang lapar. Tapi orang yang lapar apa? Lapar ilmu, lapar firman Tuhan, lapar kebaikan, lapar damai sejahtera, lapar perut memang, tapi tidak rakus ya. Bagi mereka semua disediakan Tuhan. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jadilah orang-orang lapar akan kebaikan Tuhan. Yang keempat, orang menolong orang Israel. Ya, ingat pada janjinya kepada Abraham. Yakni janji diberkati agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau bukan begitu, Israel dibabat lagi. Ya. Israel yang sekarang pun kalau tidak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mungkin juga suatu saat ada adik kuasa yang melenyapkan mereka. Jadi mudah-mudahan setelah habis ini perang Hamas ini mereka menjadi berkat bagi orang-orang Palestina juga. Jangan dilupakan itu. Sekarang ada tindakan-tindakan dari kuasa Tuhan terhadap orang-orang yang melawan Tuhan. Jadi ada tindakan yang kelima, kita katakan di sini. Tuhan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Jadi siapapun yang congkak pasti dicerai-beraikan. Bahkan bukan hanya kelompoknya yang dicerai-beraikan. Keutuhan tubuhnya pun dengan rohnya itu dicerai-beraikan. Dibuat menjadi gila misalnya. Contohnya, orang yang bernarkoba itu congkak. Makanya narkobais yang sudah candu narkoba itu jatuh menjadi manusia zombie. Gila, pesong, sakit jiwa, sakit badan, sakit pikiran. Itulah tandanya sudah Tuhan cerai-beraikan tubuh jiwa rohnya, tidak normal lagi. Jadi hati-hati juga. Yang keenam sekarang, tindakan Tuhan keenam, Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Siapa berkuasa? Bukan hanya raja ya. Ada raja kecil di rumah, ada raja besar di negara, ada presiden dan lain-lain. Ada raja kampung ya. Apa raja lagi? Raja Wondar lagi ada. Para penguasa yang tirani, penindas, yang korup, diturunkan melalui kekuatan rakyat, people power, atau melalui datangnya penguasa lain yang memerangi dan mengalahkan. Ya, kita tahu itu sering terjadi di bagian antar negara. Sejarah raja-raja Israel memberikan bukti. Sejarah Jerman waktu Nazi itu Hitler itu diturunkan. Sejarah Soviet, Stalin, Brezhnev itu diturunkan. Gorbachev dinaikkan. Ya, dan Boris Yeltsin. Kemudian sekarang Stalin. Mudah-mudahan Putin ini tidak congkak ini. Gila-gila perang ini. Nanti akan dihabiskan juga ini. Sejarah NKRI juga membuktikan bahwa orang pemerintah yang lalim diturunkan, Soeharto misalnya. Juga ibu atau ayah yang lalim, kejam, dan main suka-sukanya di keluarganya, pasti diturunkan oleh Tuhan. Ya. Dan tindakan yang ketujuh dikatakan Tuhan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa.
Jadi orang kaya pergi dengan tangan hampa, tidak dapat apa-apa. Yang dimaksud adalah orang kaya sombong yang loba, rakus keuntungan. Lihatlah para konglomerat atau pedagang yang suka-sukanya menaikkan harga-harga, langsung kehilangan harta kekayaan mereka. Pelanggan lari berpindah kepada pedagang yang jujur dan baik. Atau perusahaannya ditutup pemerintah, ya, sewaktu suka-sukanya menaikkan harga minyak, ya, sampai 30.000 rupiah 1 liter, ya, ditindak pemerintah, banyak yang ditindak, ya, sehingga bisa normal lagi 14.000. Jadi kalau kita renungkan itu semua, mari sejenak merenungkan semuanya ini. Apa makna isi nyanyian Maria ini bagi kita? Agar kita ikut bermagnifikat atau memaknai keagungan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, setiap perempuan Kristiani telah dikuduskan oleh Tuhan sebagai tempatnya berkarya. Dia bisa, ya, perempuan itu bisa menyediakan dirinya sebagai bait Roh Kudus. Itulah karyanya. Sehingga hidupnya kudus. Kudus artinya diperuntukkan bagi Tuhan. Entah bagaimanapun status atau keberadaan seorang perempuan, bisa menjadi perempuan kudus, entah dia haul atau subur, mandul, atau bisa melahirkan anak, entah dia lesbi atau wanita normal, dia tetap bisa sebagai alat Tuhan. Dikuduskanlah. Jadi yang lesbi jangan kawin dengan yang lesbi, tapi kawinlah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Yang kedua, makna yang kedua, setiap perempuan Kristiani diharapkan Tuhan sebagai media melahirkan generasi baru. Generasi yang bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang menyelamatkan. Ya, memang Tuhan Yesus hanya sekali lahir dari Bunda Maria. Tapi setiap perempuan bisa melahirkan manusia, kan? Dan itu menjadi Kristus-Kristus kecil yang dilahirkan di dunia ini. Yang ketiga, setiap perempuan Kristiani terpanggil sebagai pengamat terhadap perbuatan-perbuatan besar Tuhan di tengah-tengah orang yang takut akan Tuhan dan di tengah-tengah orang-orang yang melawan Tuhan. Lalu si perempuan pengamat tersebut menjadi saksi-saksi Kristus tentang keselamatan, tentang kebaikan Tuhan, dan tentang ancaman hukuman yang akan ditimpakan kepada orang fasik itu. Ya. Lalu setiap perempuan Kristiani menyerukan pertobatan. Jadi dengan demikian perempuan diajak menjadi penginjil-penginjil pemberita Injil, bukan dengan kehidupannya atau dengan apa yang dimilikinya. Dan makna yang keempat, terakhir, para lelaki Kristiani harus menopang kehidupan perempuan-perempuan Kristiani. Seperti Yosef yang menopang Maria agar tabah dan setia sebagai alat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan pencerahan untuk hati dan pikiran kami walaupun masih dangkal. Kiranya kami dapat menangkapnya dan juga memperdalamnya lagi melalui mendengar penjelasan-penjelasan tentang firman-Mu tersebut. Berkatilah seluruh umat Kristen Tuhan dalam mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus Kristus, Christmas, dan juga dalam rangka melakukan perayaan-perayaan atas kebesaran tindakan-Mu yang menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa, lindungilah negara kami agar jauh dari malapetaka, jauh dari percekcokan. Walaupun terjadi sekarang ini ketegangan-ketegangan dalam rangka pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan juga pemilihan gubernur dan legislatif di daerah, dan pemilihan bupati dan lain-lainnya. Tuhanlah yang menentukan pejabat-pejabat yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan benar-benar menjalankan
motto bangsa kami Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kesatuan negara Republik Indonesia ini bisa dipelihara sepanjang mungkin. Jauhkan niat-niat pemberontak di tengah-tengah bangsa kami. Kalau ada hal-hal yang kurang dilakukan oleh kelompok-kelompok di negara kami ini, bahkan oleh pemerintah, oleh kelompok beragama dan lain-lain, kiranya berikan kesempatan untuk berdiskusi, mencari jalan yang terbaik menuju damai sejahtera yang daripadamu. Ampuni dosa kami Bapa, dan terima kasih atas pengampunan yang telah Kau berikan selama ini bagi kami. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.